Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Romai dalam Saat Teduh pada pagi hari ini, hari Sabtu 28 Desember 2024. Sebelumnya Kak Romai mau mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya dan selamat menyongsong tahun yang baru yaitu tahun 2025. Luar biasa ya adik-adik, kita sudah berada di akhir tahun 2024 dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2025. Adik-adik, kita patut bersyukur kita berada pada hari ini, pada saat ini, di akhir tahun ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan ya adik-adik. Dan semoga kita terus setia untuk melayani Tuhan, setia untuk memuji, memuliakan namanya, beribadah kepada Tuhan, dan setia saat teduh seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, baik adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada saat ini untuk bersama-sama saat teduh. Dan Tuhan tolong kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mampu memahami firman Tuhan dan mampu memahami apa yang ingin Tuhan inginkan dari kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, dan kami akan siap untuk memulai saat teduh kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus Sang Terang. Sekali lagi, Yesus Sang Terang. Kenapa ya kira-kira Yesus dikatakan Sang Terang? Ada yang tahu? Yuk, supaya tahu, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 5. Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 5. Begini firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Injil Yohanes diungkapkan bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya adik-adik, di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang membawa terang bagi kita semuanya. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah sumber terang dan sumber kehidupan kita adik-adik. Kita manusia yang hidup dalam gelap, dalam dosa, namun Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu disebut adalah Sang Terang. Tuhan Yesus itu ibarat terang yang menuntun kita di dalam kebenaran adik-adik. Nah adik-adik, mari kita terus tinggal dalam Yesus Sang sumber terang dan sumber kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita tetap hidup dalam terang Yesus. Artinya adik-adik, ketika kita hidup dalam terang Yesus, berarti kita tidak boleh lagi hidup dalam gelap, yang artinya kita tidak boleh melawan orang tua lagi, kita tidak boleh bolos berdoa, kita tidak boleh bolos sholat teduh, bolos sekolah minggu, ya. Melainkan kita harus hidup dalam terang, yaitu kita melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan.
Itu kita disebut hidup dalam terang Tuhan. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mau hidup dalam terang Yesus? Luar biasa. Kalau yakin semuanya kita mau hidup dalam terang Yesus. Itu sebabnya mari kita terus hidup dalam terang Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ingat tadi, tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh bolos saat teduh. Ya, siapa yang suka melawan orang tua? Oh, tidak ada. Luar biasa. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam terang Yesus, untuk tidak melawan kepada orang tua. Ketika orang tua menyuruh kita belajar, lakukan. Ketika orang tua menyuruh kita untuk berhenti menggunakan handphone atau game atau HP, lakukan. Itu artinya kita hidup dalam terang Yesus. Dan kita harus rajin saat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa, dan rajin sekolah minggu. Itu kita sudah hidup dalam terang Yesus. Amin. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami, yang memberikan kami pemahaman bahwa Yesus adalah sang terang, sumber terang dan sumber kehidupan bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk terus memahami dan untuk terus hidup dalam terang Yesus. Ketika kami hidup dalam terang Yesus, kami hidup dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami ketika kami melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati kami yang selanjutnya melakukan aktivitas kami, begitu juga orang tua kami yang akan bekerja, bahkan yang bekerja dari rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan kesehatan Tuhan, berikan panjang umur, berikan semangat ketika mereka bekerja, agar mereka bekerja melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Tuhan, sebentar kami juga melakukan aktivitas kami, berkati kami dan semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bye. Sampai bertemu saat teduh berikutnya. Bye.